Jadi saya ketemu dengan orang yang pernah menjalankan multi level lain. Jadi begitu dia cerita, saya cuma jawab apa? Lo tahu nggak? MLM lo itu kalau di gue materi faktor kegagalan. Hari ini saya ingin bahas di training ini adalah saya ingin mengupas tentang pola berpikir bisnis. Kita tahu ya, yang membuat kita bisa berkembang kalau kita udah kuasai pemikiran bisnis. Maka akan mempengaruhi komunikasi kita terhadap lingkungan, komunikasi kita terhadap prospekan teman-teman kita. Bobot komunikasi itu dipengaruhi dari pola berpikir. Ya kan, kalau pola berpikir kita itu simple dan mengetahui bisnisnya, maka kita akan mudah diterima oleh prospekan. Apalagi zaman kita nih zaman logika, benar nggak? Mayoritas kita adalah anak-anak muda akademisi, ya, atau pura-pura akademisi. Pura-pura tuh maksudnya gimana? Jadi kuliah, cuma nggak serius gitu. Nah itu kan pura-pura akademisi, benar nggak sih? Tapi tetap hasilnya akademisi. Kenapa? Karena hidup bersama orang-orang akademisi. Anda tahu nggak? Anda itu ada di bisnis yang membuat Anda bisa kayanya tuh amazing gitu. Jadi saya ketemu dengan orang yang pernah menjalankan multi level lain. Jadi begitu dia cerita, saya cuma jawab apa? Lo tahu nggak? MLM lo itu kalau di gue materi faktor kegagalan. Udah tahu hidup sebagai konsumen di semua ruangan hidup, jangan ketika masuk ruangan sebagai pengusaha kaku. Kita ini punya histori ya. Bukan kita sih sebenarnya MLM. Kalau kita historinya kan biasa aja. MLM itu historinya bisa jelek nama MLM. Berarti gara-gara perusahaan yang membuat sistem yang kurang menarik atau bisa dikatakan berbohong. Belanja tiap bulan untuk dapat bonus, kejar peringkat. Ya kan? Kamu pokoknya belanja supaya naik peringkat, padahal hasilnya nggak ada. Belanja naik peringkat, kenapa saya harus naik peringkat? Supaya kamu dapat reward. Apa rewardnya? Rewardnya adalah mobil mewah. Ya salam. Saya baru sadar mobil mewah itu hadiah. Setahu saya yang dapat hadiah mobil mewah itu nasabah prioritas. Yang duitnya banyak, makin banyak dapatnya, betul nggak? Ini nggak punya duit, dapat hadiah mobil mewah. Udah dari situ ceritanya udah nggak menarik sebenarnya. Nah, kemudian hadiahnya dengan syarat-syarat dan waktu telah ditentukan. Tapi masih ada yang gabung. Nah ini yang gabung-gabung ini yang kena bohong ini yang rusak nama MLM, benar nggak? Padahal dari awal harus udah tahu itu bohong. Ya itu bukan masalah kita ya. Karena itu masa lalu dunia multi level Padahal MLM itu metode. Dan masalahnya memang di sekolah ekonomi nggak diajarkan metode multi level Yang diajarkan adalah metode konvensional. Metode online bisa jalan tanpa diajarin lewat akademik. Metode MLM bisa jalan tanpa diajarkan di akademik. Berarti akademiknya yang belum update. Jangan salahkan metode karena yang namanya metode bisnis itu bertujuan untuk mengoptimalkan bisnisnya. Ini mindsetnya udah salah, bener nggak? Money game, nah ini haram. Jadi teman-teman ya, dunia money game ini adalah dunia tanpa pekerjaan. Karena uang yang berputar. Berarti bukan produk. Berarti nggak ada safety. Di dalam dunia bisnis ya, investasi ataupun apa bodong kayak gini ya, maksudnya bisnis ya. Kalau nggak ada produk itu nggak ada keamanan berarti. Dari segi keamanan aja udah minim. Apalagi yang memulai bisnis money game. Ini pahamin omongan saya. Anda ngerti obrolan saya beres nih dunia melia nih. Anda bayangin kalau udah tahu ini bisnis, investasinya nggak aman, bisnisnya nggak aman. Bayangin orang yang hidupnya belum aman, bisnis tidak aman. Masuk akal nggak? Mana bisnis beresiko, mana yang tidak beresiko. Sehingga Anda tahu kesuksesan Anda itu lebih mudah di startnya lewat mana.
Anda bisnis dimulai dari belanja produk, berarti konsumen punya hak bisnis. Ini logika bisnisnya cuma ada di Melia Sehat Sejahtera.